alaihi wasallam. Hadis yang keempat, idza rafa'a ahadukum bis shalah, apabila di antara kalian itu berdiri mengerjakan sholat, fala yamsahil hasa, maka jangan menghapus, jangan mengusap, menghilangkan kerikil atau debu, yaitu min jabhatihi, dari keningnya ini. Fa inna rahmata tuwajihuhu, maka sesungguhnya rahmat Allah itu meliputi dirinya. Ini dengan harus menyadari, karena zaman dulu itu sholatnya kan di zaman Nabi itu tidak ada karpet ya. Zaman Nabi langsung ke tanah, sehingga maklum hadisnya menyampaikan seperti ini. Sehingga ketika Nabi menyampaikan, kalau kamu sholat jangan menghapus atau menghilangkan debu atau pasir itu yang ada di kening kamu, karena disitulah merupakan sebuah rahmat Allah. Bisa jadi sekarang walaupun bukan debu atau kerikil atau pasir, orang itu juga sering sholat, kadang berkali-kali mengusap kepalanya karena nggak kopian, gondrong. Lalu sholat itu mesti sujud begini lagi. Kan sering kita melihat anak-anak muda itu kalau sholat kan sibuk dengan kepalanya ya, karena rambutnya takut menutup keningnya itu. Atau bisa jadi ada orang sholat yang sibuk dengan sesuatu walaupun tidak harus kening. Mungkin sibuk dengan surbannya, apalagi surbannya ngelewet, diangkat lagi, dipasangkan lagi, atau kopi air kegedean ya, kopi air kegedean. Sehingga kalau sholat itu mau sujud melorot, ini lagi, nah, kan artinya dikiaskan dengan berbagai macam banyak gerakan. Artinya hadis ini menjelaskan sholat itu jangan banyak gerak. Jadi jangan banyak gerakan yang sia-sia. Karena sholat itu kan pada intinya munajat ya, munajat itu bercakap-cakap menghadap Allah, sehingga kalimat ihsan itu hendaknya engkau terasa melihat Allah walaupun tidak melihat, tapi sesungguhnya engkau dilihat oleh Allah. Nah sekarang itu kok cocok kalimat ihsan itu seperti CCTV itu ya. Kita CCTV kan hendaknya engkau itu merasa melihat orang yang melihat kamu. Karena CCTV itu benar gak ada orangnya, tapi kan di balik layar dia kan melihat gerakan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat, rasakan engkau itu dilihat. Karena sesungguhnya benar-benar engkau itu dilihat. Nah, ternyata kalau kita ada CCTV itu, kalimat ihsan itu mudah untuk kita pahami. Jadi ihsan itu kata Nabi, hendaknya engkau itu merasa melihat Allah. Walaupun kamu tidak melihat, tapi sesungguhnya Allah lah yang melihat kamu. Nah sekarang bisa kita praktekkan dengan CCTV itu. Jadi jadilah engkau itu seakan-akan melihat orang, kan tidak ada kan di situ orangnya. Walaupun tidak bisa melihat, artinya tidak melihat orang, tapi orang itu melihat kita karena di balik CCTV dia di depan monitornya itu melihat kita, atau minimal walaupun tidak dilihat ada rekamannya kan gitu. Nah, ternyata Islam itu semakin hari semakin modern. Ternyata kebenaran atau bisa secara fakta itu mudah untuk kita pahami.
Contoh misalnya di Al-Quran kan ada ya, bahwa setiap sekecil apapun, sekalipun biji sawi, kamu kok akan melihatnya kelak di akhirat. Dan segala perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah. Nah ternyata kalau melihat film itu, lihat film yang namanya ramai-ramai ya, film mulai zaman dulu, dia bisa melihatnya kan. Dia bisa melihat film diputar lagi di saat dia usia berapa, di saat dia masih muda, di saat masih gondrong, di saat masih brewok dan sebagainya. Kan bisa diulang kemudian dilihat lagi. Ya gambarnya seperti itu. Amal kita itu akan diputar, diperlihatkan apapun yang ada di dunia ini dipertunjukkan oleh Allah, sehingga kita tidak bisa mengelak itu. Jadi semakin teknologi ini semakin canggih, semakin mempermudah kita untuk mendalami keimanan itu sendiri. Ya. Contohnya speaker ini yang menemukan bukan orang mukmin ya, justru orang lain, non muslim mungkin. Tapi kemanfaatannya orang mukmin yang menggunakan lebih banyak. Misalnya adzan dan iqamah. Dulu Bilal itu kalau mau adzan masih berusaha naik ke tempat yang lebih atas, sampai kebingungan mencari tangga dan sebagainya setiap hendak sholat. Tapi begitu ada speaker ya, maka tidak perlu repot-repot mau naik mencari tempat yang lebih tinggi dan sebagainya. Sama dengan para aulia, para wali dulu itu ya, karena jaraknya yang berjauhan antara satu dengan yang lain rumah penduduk itu, sehingga waktu itu tidak cukup adzan saja nggak sampai pada telinga mereka, sehingga harus membuat beduk kan begitu. Jadi beduk itu bukan serta-merta pengganti, bukan, itu menambah, karena suaranya kan terjangkau sampai sekian meter. Demikian pula kadang ada yang kalau nggak punya beduk itu kentongan ya, kentongan yang dari bambu itu atau dari akarnya bambu, sehingga suaranya sampai bisa bermeter-meter. Nah, itu sebenarnya adalah untuk penyambung, penyambung suara adzan yang tidak sampai kepada pendengaran mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, sekarang kan sudah ada speaker, apa perlu beduk dan kentongan itu? Ya tentunya sebenarnya nggak perlu ya, kan itu hanya media saja, media. Kalau medianya sudah ada yang lebih bagus, ya media yang lebih bagus itu yang digunakan. Tapi juga media-media itu kan juga bisa untuk dakwah juga. Buktinya kalau Idul Fitri itu bisa dibuat semacam suara-suara yang menarik anak-anak bisa datang ke masjid misalnya. Ya artinya nggak alergi ya, jangan alergi. Wah itu aneh itu dan sebagainya, jangan. Jadi itu media dakwah, semuanya itu media dakwah. Jadi inti hadis ini tadi, kita dilarang oleh Nabi itu jangan banyak melakukan gerakan di dalam sholat yang sia-sia ya. Tadi itu makanya biar sholat tidak berkali-kali mengusap rambutnya, ya kopiahan kan gitu. Makanya kopiah ini termasuk sunnah ya, karena Rasulullah itu tiap hari kopiahan. Bukan karena itu budaya, tapi memang kopiahan Rasulullah itu, kecuali ketika di toilet. Nah, kalau di toilet dia tak kopiahan. Atau ketika menunaikan ihram haji. Kalau ihram haji memang harus dicopot kopiahnya. Kalau tidak, kena
dam, ya, kena denda. Makanya Nabi itu selama tidak di toilet atau di saat ihram haji atau mungkin tidur, itu beliau dicopot kopiahnya. Tapi kalau sehari-hari beliau kopiah, karena itu memang sunnah. Makanya orang bilang kan bukan topi kan, tapi kopiah. Kopiah itu dari bahasa Arab, khofiyah. Khofiyah. Nah, orang Jawa apalagi orang Madura katanya ya, sulit mengucapkan kho ya. Yai saja kho itu juga kesulitan kan. Tradisinya atau logatnya itu menjadi H ya. Kho itu jadi H gitu. Ya tadi khofiyah jadi kopia, jadi kopia. Kho itu artinya takut gitu, takut. Jadi orang itu diharapkan dengan mengenakan kopiah ini itu punya rasa takut kepada Allah. Coba dengan secara psikologi lah, dengan kopiah sama enggak kopiah itu kan beda. Kopiah itu rasanya seperti lebih koyok alim atau kelerak-kelirik itu ya sungkan, cewek kelirik-kelirik ya sungkan kan. Kalau kopiah kan diglu gitu ya. Terus ya, makanya disebut kopiah itu. Iya, kopiah itu takut. Lo kadang kemarin anak ibu lo sih, si mentolong preman gede bu, anak preman kayak gitu bu, jadi tapi ada kopiah, suka. Mau ke diskotik, insya Allah kau mau kopiah. Coplok bisa kopiah kan begitu. Suka mau ke diskotik kok kopiah. Nah, makanya kopiah ini ada semacam psikologi bahwa seseorang itu biar lebih takut kepada Allah. Makanya disebut khofiyah, takut. Jadi gawe takut. Nah ini kan ini pakai takut. Nah ini pakai takut namanya. Namanya takut khofiyah. Tahu Jawa kayak kho dan ini kopiah. Nah, sama dengan orang Mesir itu roen nggak bisa. Roen itu jadi kof. Misalnya kof itu jadi roen. Contohnya misalnya hakki. Hakki itu ini milikku, hakki. Tapi orang Mesir itu hagi. Hakki itu kesulitan, ini kesulitan, sehingga hagi ini milikku. Sebenarnya bahasa Arabnya haki gitu. Ya sama orang Jawa nyebut kopi canggere, akhirnya kok canggere, akhirnya kopiah, enggak kopiah. Jadi kalian takut itu, kopiah ini ada semacam sugesti dengan kopiah ini lebih suka, lebih takut kepada Allah, lebih alim kan begitu. Kemana surbanan, malah teman mana? Surbanan itu kok kiai ngono kan? Aja ngemil ke pasar yo sungkan surbanan kok nang pasar. Jadi intinya kalau pakai kopiah itu ya jangan lodot supaya nggak berkali-kali gini lorot mana ini mana itu kan ada gerakan yang sia-sia, termasuk aja sampai gondrong-gondrong sehingga kalau sholat maju ini lagi kan ini lagi. Kalau berkali-kali itu bisa membatalkan sholat itu sendiri. Kali kata Nabi tadi kalau ada makanan ya dahulukan saja sholatnya bisa setelah itu biar tak menghilangkan kekhusyuan. Ya sama haji jadi sesuai karena ada jalan sehat atau mungkin dengan olahraga. Kalau lama-lama malah tuh kebingungan wayahe jalan-jalan jadi soben ngaji malah aku khusyuk ya. Malah aku khusyuk. Monggo, barangkali ada yang mau tanya. Ye. Wudu. Ya sebaiknya itu di
Iya. Jadi kalau yang ditanyakan sebaiknya keafdolannya berarti kan, maka setelah wudhu itu sebaiknya tidak diadui, karena setiap maaf ya, jadi ini hadisnya ya, setiap tetes yang menetes dari air wudhu itu adalah merupakan rahmat yang akan diberikan Allah kepada kita dan mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya itu keberkahan. Jadi jangan dihapus, jangan diadui. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kalau memang bisa tidak mengadui, ya jangan diadui semuanya. Mungkin hanya sekitar bibir ya, atau sekitar alis atau apa gitu. Tapi jangan semuanya, karena air yang menetes itu mengandung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih utama tidak diadui. Tapi andai kata terpaksa diadui, jangan semuanya. Nah, jangan semuanya. Kata dulu ya. Tanya Ustaz. Kalau kita sholat sunnah lupa membaca surat sesudah Fatihah, itu perlu sujud sahwi apa enggak? Apa? Perlu sujud sahwi enggak? Lupa. Oh, boten. Itu kan sunnah. Jadi sesuatu yang sunnah kecuali sunnah abad. Kalau sunnah abad bagi yang mengikuti pendapat ijtihad Imam Syafi'i, misalnya lupa kunut dan tasyahud awal itu terlupa, itu sujud sahwi. Tapi kalau sunnah yang lain, misalnya lupa membaca surat, ya itu tidak apa-apa, tidak harus sujud sahwi. Bahkan kalau melakukan sujud sahwi malah mengada-ada, nggak ada tuntunannya kok dilakukan. Jadi sekalipun jadi imam, tidak membaca surat itu tidak membatalkan sholat. Misalnya, makanya di kasus di Blitar itu kan Allah Akbar, Hamid, Allah Akbar, Riflamid, Allah Akbar, kan begitu. Jadi misalnya imam itu hanya membaca Yasin, Hamid, itu sah. Tidak membaca pun juga sah, karena surat sunnah. Yang wajib, yang rukun itu kan Fatihahnya. Kalau rukun tidak dibaca, baru sholatnya batal. Kalau lupa bagaimana? Ya anggap rakaat pertama diabaikan. Jadi misalnya kita ini sholat subuh misalnya ya sendirian atau jamaah, imamnya itu lupa tidak membaca Fatihah. Ini pernah terjadi di Masjid Al-Akbar itu, ketika diimami oleh Profesor Romi itu. Dia sholat Idul Fitri lupa tidak baca Fatihah, langsung surat. Tapi karena kemudian 2 rakaat salam, diingatkan ya sholat lagi. Nah, kasusnya sekarang begini, ingat. Nah, misalnya ingat, loh tadi itu saya nggak baca Fatihah. Karena bisa jadi ya, karena orang Idul Fitri itu kan Allah Akbar, fokus dengan bacaan tasbih, lalu langsung baca surat. Lupa Fatihahnya, kan bisa jadi. Nah misalnya terjadi seperti itu, sudah 2 rakaat, naik lagi, tambah lagi menjadi 3 rakaat. Loh kok 3 rakaat? Rakaat pertama dianggap nggak ada. Dianggap nggak ada. Lalu kemudian nanti sujud sahwi. Kalau misalnya ingat tapi kok tetap 2 rakaat salah, batal, harus mengulang, i'adah. Nah, seperti kasus di Masjid Akbar dulu diulang. Tapi kalau ingat, loh saya tadi kurang, nggak baca Fatihah. Bagaimana? Kalau seperti itu Ustaz kedudukannya, tambah 1 rakaat lagi, dan makmum jangan terus Allah. Nah, ini repot ini, nggak ngerti kan? Nah, jadi kalau makmumnya paham juga, ya ikuti aja 3 rakaat. Lalu karena dianggap yang tanpa Fatihah itu dianggap tak ada, maka kemudian sujud. Kalau surat, tak apa-apa. Surat itu
dibaca walaupun Yasin, ya nggak apa-apa. Amin, ya nggak apa-apa. Kan itu juga Al-Quran itu kan. Ya. Mau satu huruf itu 10 kan. Nah, kalau Yasin sudah 2, berarti sudah 20 pahalanya kan. Apalagi kalau semakin banyak. Kalau anu kan, kalau lupa tasyahud awal. Nah, kalau tasyahud awal lupa itu sujud sahwi. Oh. Makanya tadi yang disampaikan itu sujud sahwi sama kunut. Kunut itu pun bagi Imam Syafi'i, bagi imam yang lain. Makanya kunut itu kan khilafiyah ya. Bagi kita yang ngaji seperti ini, mau memahami tentang jadinya kunut boleh, tidak kunut pun juga boleh. Jadi semuanya sah, semuanya sah. Tapi ada yang mengatakan sujud tasyahud awal itu sunnah. Bukan, iya sunnah abad. Oh. Nah, sunnah tapi abad. Oh. Abad itu artinya bagian dari sholat. Hmm. Jadi bagian daripada sholat. Jadi kalau semisal lupa, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Karena statusnya itu bukan sunnah biasa, tapi sunnah abad. Contohnya misalnya ya kunut itu termasuk sunnah abad. Sehingga kalau yang berkeyakinan kunut itu sunnah seperti Imam Syafi'i, kalau terlupa maka sebelum salam nanti sujud sahwi. Nah, itu yang kemarin minggu lalu dijelaskan. Penceramah ustadzah itu apa memang waktu Nabi atau sahabat itu ada? Ustadzah. Ya, kalau di zaman Nabi ya mboten enten, karena di zaman Nabi sendiri banyak kan nas-nas hadis ya. Kalau imam sholat ya, yang sunnah amin itu kan laki, perempuan tidak disunahkan untuk membaca amin karena aminnya suaranya perempuan itu kan aurat, mengkhawatirkan mengganggu kekhusyuan yang laki-laki. Laki-laki kena suara perempuan itu sudah hatinya sudah sopor ya, sopor ya. Mana wangi bisa nambune waduh. Itu kan azan haram. Azan haram. Walaupun di sini di Masjid Mutakin ada seorang perempuan yang kori internasional perempuan. Sing lanang gak kabeh, wedok azan haram enggak boleh. Apa mana nyanyi? Nyanyi yang mabuk lagi. Ini malah nemen ada desa-desa, ada yang gak oleh. Amin aja. Kalau salah, imam salah kan bagi laki-laki kan subhanallah. Perempuan kan begitu. Sampai ininya yang ditepuk, bukan ini yang bantuan. Kecuali kalau imamnya teman gak kerumune baru. Nah gini. Kalau hanya sekedar ini sudah paham, cukup punggungnya ini cukup. Kalau enggak ya baru ini. Tapi bukan kepala pramuka. Enggak begitu. Ini aja. Nah, ini kan suara itu minimal, diminimalisir. Jadi sangat disedikitkan. Nah sekarang bagaimana kalau terus di depan laki-laki terus kadang guyon-guyon bergejerkan dan sebagainya, terus awalnya masih terlihat tangannya dan sebagainya. Nah sebenarnya dalam Islam itu ya itu tradisi ya, tidak dianjurkan. Kalau sama perempuannya silakan, sama perempuannya komunitas sama perempuannya apa. Tapi kalau di depan laki-laki yang bukan muhrim itu kalau zaman sekarang tergantung lebih banyak mudaratnya atau maslahatnya aja. Kalau lebih banyak mudaratnya ya sebaiknya dihindarkan. Kadang ngaji kok nggak nonton ngaji nih mau saya ini. Jadi kajian rutin begini. Biasanya kajian-kajian BAB itu yang ditonton itu lucu nih, lucu. Nah, sekarang malah wahyu.
Oh bisa masih udah. Akhirnya kan fitnah itu. Bukan dakwah, bukan tuntunan, tapi itu menjadi sebuah tontonan. Nah, kan di situ. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih. Seperti ya Bernardo. Jadi sebenarnya ya nggak tuntunan itu. Ya tradisi aja masyarakat. Bukan tuntunan, yang tontonan. Iya, Bapak. Ini penanyaan terakhir barangkali ini Pak. Ya. Ini kalau masalah khusyuk Pak. Halo? Masalah sholat khusyuk. Oh iya. Saya itu ada buku, tapi kadang-kadang saya karena faktor umur barangkali ya, kadang-kadang ada lupa. Seperti contohnya kemarin sholat zuhur, saya kira asar, saya di sini lihat jam 3 ini sepertinya apa saya harus mengulangi atau bagaimana ya? Terpaksa saya di rumah mengulangi di sini aja. Akhirnya teman-teman sudah pulang semua sampai sholat. Mungkin orang tua ini sholat apa ini? Lah, makanya ijtihad Imam Syafi'i ini ijtihad Imam Syafi'i ya ijtihad. Tapi orang dengan ijtihad kadang alergi ya, kadang mencemooh dan sebagainya. Imam Syafi'i itu berijtihad bahwa niat itu usolli. Nah, diucapkan kan usolli, fardhu dhuhri, usolli. Tujuannya apa? Supaya orang ini bisa membedakan ini sholat apa. Karena seringkali kadang kita sholat itu lali gitu loh. Allahu Akbar saja itu asar. Nah, karena itu apa? Ra'uf tadi itu lupa, tidak melihat jam atau apa, dikiranya asar atau zuhur tadi. Bagaimana kalau terlanjur, sudah terlanjur asar tapi beliaunya zuhur misalnya. Maka kalau waktunya masih ada, misalnya sholatnya tadi jam 1 kan zuhur kan, dikiranya asar atau asar jam 5 misalnya kan masih ada kan, maka i'adah mengulang. Mengulang. Jadi diulang lagi. Misalnya yang keliru tadi asar ya, asarnya yang diulang atau zuhur. Bagaimana kalau sudah terlewat? Nah, lewat. Sudah maghrib baru ingat. Loh, tadi itu asar kok, sampai sholat zuhur. Nah, itu dipotong. Nah, dipotong. Jadi niatnya itu dipotong. Jadi misalnya asar ya usolli fardhu asri arba rakaat mustaqbilati bilati qadhaan. Kalau di Indonesia kan saya sholat asar 4 rakaat saya qadha. Nah, qadha. Tapi kalau mengulang ya i'adah. Kalimatnya saya mengulang. Tapi kalau tidak mengulang kan biasanya usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilati bilati adaan. Sholat itu berarti akan macam ada pada waktunya, ada i'adah mengulang. Kasus Abarul tadi mengulang kalau waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah lewat, itu namanya qadha. Yang apa dosa? Boten. Manusia kan tidak lepas dari lupa. Boten apa-apa. Cukup? Alhamdulillah. Boten kurang ya. Jajannya boten ya. Terus Bu ya. Dan amalnya, sedekahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezekinya Allah. Amin. Menjadikan sehat walafiat panjang umur sekalian. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Oh gitu aja. Ya.